Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita masih lanjut belajar ayat-ayat kauniyah, fenomena hidup yang namanya patah hati. Seperti sudah dimulai minggu kemarin, malam hari ini kita lanjut untuk memahami perspektifnya para filosof. Kalau minggu lalu kan kita membahas lebih ke psikologinya. Sekarang kita lihat bagaimana para filosof, khususnya para filosof eksistensialis ini memahami fenomena yang namanya patah hati. Saya angkat para filosof eksistensialis selain nanti untuk mengantarkan kita ke minggu depan para filosof stoik yang terkenal sekali di Indonesia belakangan ini, dan nanti kita puncai di perspektif tasawufnya di minggu terakhir. Nah, perspektif eksistensialis itu kan para filosof yang titik tekannya pada eksistensi. Bagaimana kita hadir dan tampil dalam hidup ini. Jadi dalam pandangan para filosof eksistensialis ya, yang namanya esensi itu terbentuk melalui eksistensi. Jadi tidak ada esensi yang hakiki, yang asli, itu ya tergantung eksistensi kita. Jadi saya itu aslinya pembohong apa aslinya jujur ya? Aslinya tidak ada. Kalau saya tiap hari jujur ya berarti saya orang jujur. Kalau tiap hari saya bohong ya saya pembohong. Tidak usah tanya aslinya. Kalian mahasiswa itu rajin apa males ya dicek saja absennya penuh apa enggak. Tidak usah ditanya aslinya saya rajin apa males, atau saya itu aslinya rajin kok Pak, ya cuma semester ini aja males nggak masuk-masuk. Ya berarti sekarang kamu males. Nah, ini pandangan mudahnya ya untuk memahami filsafat eksistensi. Jadi kunci dari hakikatnya manusia itu ada pada eksistensinya. Dulu di sesi-sesi ngaji filsafat awal sudah sering dan pernah kita bahas tokoh-tokoh para filosof eksistensialis ini. Malam hari ini kita cuplik-cuplik pikiran mereka yang berhubungan dengan patah hati. Dan mereka sendiri juga ya manusia biasa. Banyak kisah cintanya para filosof eksistensialis itu yang tragis. Jadi di situ yang saya tempelkan gambar di cover itu kan filosof besarnya eksistensialis. Ada Søren Kierkegaard, ada Nietzsche, ada Heidegger, ada Sartre. Ini tokoh-tokoh yang akrab bagi para pengkaji filsafat, dikenal sebagai para filosof eksistensialis, dan yang saya pampang di situ sebagian dari yang punya kisah cinta tragis. Sebagian saja, berarti yang lain masih banyak. Nah, semoga tidak menyurutkan niatmu untuk jadi filosof ya. Ternyata kok ceritanya tidak enak. Itu yang paling kiri itu Søren Kierkegaard.
Dia ini bapaknya eksistensialisme. Punya pacar namanya Regina Olsen. Cuma sudah lamaran, sudah tunangan. Akhirnya dibatalkan sendiri oleh Ki Kegat. Kalau saya ngarani ini semacam dia ini overthinking. Apa ya aku pantas jadi pasangannya dia, apa ya aku ini layak jadi pasangannya dia. Kok dia begitu menggebu-gebu mencintaiku, apa aku benar mencintai dia. Jadi mikir kayak gini, bulat akhirnya tunangannya dibatal-batalkan sendiri. Dan nanti dia menyesal-menyesal sendiri. Di belakang, yo tunangannya dibatalkan, yo nyari lagi dia nikah sama orang lain. Dan Ki Kegat akhirnya ya hidup membujang. Tidak nikah sampai meninggal. Atau yang kanannya Nietzsche. Ini kan betapa jagonya tokoh ini, teman-teman mungkin pernah mendengarkan ngaji filsafat tentang beliau. Itu pun yo konsep-konsep besarnya muncul setelah dia patah hati. Dia itu naksir temannya, seorang penulis, namanya Lou Salome. Cuma mereka ini sebenarnya punya satu teman lagi, namanya Paul Rie. Jadi 3 bersahabat. Nietzsche ini naksir si cewek ini, Lou Salome ini, tapi Lou ini lebih suka sama teman yang satunya. Jadi cinta segitiga, sayangnya yang bertepuk sebelah tangan cuma Nietzsche. Nah, nanti kawin sama temannya, dia stres nanti. Panjang ceritanya Nietzsche sampai punya depresi lama itu ketika ditinggal oleh Salome. Tapi gara-gara depresi itu nanti dia punya konsep besar tentang manusia. Itu yang kanan. Yang kanannya lagi, mungkin teman-teman pernah dengar nama Heidegger. Heidegger ini pacaran sama mahasiswinya. Ayo, namanya Hannah Arendt. Dua-duanya nanti sama-sama filosof. Saat itu Heidegger umurnya 35 tahun, Hannah Arendt umur 18 tahun. 18 itu semester piro kalau mahasiswi. Umur 18 tahun pacaran, sama-sama seneng, sama-sama saling mengagumi. Yo. Kalau Hannah Arendt kagum dengan pinternya Heidegger, Heidegger tentu saja seneng dengan cantiknya Hannah Arendt. Cantik juga pinter, punya mahasiswi cantik, pinter, apalagi naksir lagi yo. Kenapa tidak, kan saat itu begitu. Tapi terus mereka pisah lama, puluhan tahun, karena Heidegger ini agak pro-Nazi. Saat itu dia bahkan diangkat jadi rektor di Universitas Freiburg oleh Nazi. Sementara Hannah Arendt ini keturunan Yahudi yang dikejar-kejar. Hannah Arendt agak kecewa karena tidak dibela oleh Heidegger, sampai dia dan keluarganya ngungsi ke Perancis. Nah, ya akhirnya pisah, bahkan Hannah Arendt ini sampai menikah 2 kali. Tapi nanti usia-usia tua, mereka ini ketemu lagi dan CLBK. Nah ya. Jadi ya, dan akhirnya ya ndak nyambung, wong sudah sama-sama tua, cuma surat-suratan tapi isinya ya saling mengagumi saja. Nah, jadi pahit juga ternyata Heidegger. Yang agak unik ini Sartre. Sartre itu pacarnya Simone de Beauvoir. Dua-duanya filosof eksistensialis. Meskipun Simone de Beauvoir ini
fokusnya pada feminisme. Dua-duanya sangat mengagungkan kebebasan. Maka dalam cinta pun juga begitu. Mereka ingin cintanya berkomitmen untuk tidak komitmen. Jadi dia ingin cinta yang tidak mengikat. Terserah kamu mau siapa saja, ya suka-suka kamu, nanti mau balik lagi ke saya, ya ayo. Aku juga begitu, aku nyari suka-suka aku, pengen balik lagi ke kamu, ya ayo. Akhirnya sampai tua ndak menikah. Meskipun sama-sama senengnya. Oke, itu ilustrasinya bahwa ternyata para filosof besar pun ya manusia. Jadi mereka juga mengalami pasang surutnya hidup sebagai manusia. Jangan dibayangkan para filosof itu isinya maca buku sama mikir terus, ya ndak begitu. Mereka yo seneng-seneng, yo pacaran, yo patah hati, yo kecewa, yo ngamuk, dan lain sebagainya. Biasa saja. Baik, malam hari ini kita akan melihat sisi yang berbeda dari para filosof eksistensialis ini. Meskipun nanti kita tutup dengan satu lagi filosof namanya Arthur Schopenhauer. Nah, kalau Schopenhauer ini dikenal dengan filsafat pesimismenya. Tapi nanti ada banyak, menurut saya, advice dari Schopenhauer untuk menghadapi patah hati ini. Oke, baik. Kita mulai ya. Pembahasan kita untuk patah hati. Yang belum pernah ngerti rasanya, ya dinikmati saja suasananya. Baik, saya awali dari surat-suratnya tokoh-tokoh filosof tadi. Coba dirasakan ya, biar kalian belajar caranya para filosof bikin surat. Ya, cuma tidak bisa saya tulis semua, mungkin kapan-kapan kita urai lagi. Ya surat-suratan, tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pacaran kamu WA-an saja. Nulis males. Paling sekarang juga kamu ngirimnya bukan tulisan tapi emoticon. Jadi kalau kurang seru, kalau ini seru. Misalnya tadi Soren Kierkegaard tadi, padahal sudah sama-sama jatuh cinta, tapi akhirnya ya berpisah. Karena itu tadi bahasa saya, mikirnya kejeron, bahasa Jawanya, terlalu panjang mikirnya. Nanti buat pelajaran kalian ya, kalau mau nikah jangan mikir suwe-suwe. Nanti jadi overthinking malah ndak jadi. Nah ini surat ya setelah pisah dengan Regina Olsen, ya dia sudah jadi miliknya orang lain. Kata Kierkegaard begini di suratnya, sebenarnya lah aku datang menulis, berpikir, berbicara, ragu-ragu dan mendesah. Bergema kamarku oleh suaraku sendiri tentang dirimu. Satu-satunya orang yang kupercaya, yang berani menceritakan apa yang sekarang riuh mengalir dalam diriku. Namun sekali lagi hilang dalam lamunan sunyi. Kalimatnya indah kalau filosof bikin. Orang biasa saja jatuh cinta bisa bikin puisi, apalagi filosof. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau mengulang kata bahwa engkau mencintaiku, dari relung jiwamu yang terdalam, seolah-olah aku mendengarnya untuk pertama kali. Seperti seorang pria yang ingin memiliki seluruh dunia, ia membutuhkan seumur hidup untuk mengamati kemegahannya. Demikian pula aku juga butuh seumur hidup untuk merenungkan semua kekayaan yang terkandung dalam cintamu. Ketahuilah bahwa setiap kali engkau dengan sungguh-sungguh meyakinkan aku bahwa engkau selalu mencintaiku, baik saat bahagia maupun saat sedih, karena engkau tahu bahwa kesedihan hanyalah nostalgia ilahi, dan bahwa segala sesuatu yang baik dalam diri manusia adalah anak kesedihan.
ketahuilah bahwa engkau sedang menyelamatkan jiwaku dalam api penyucian. Setiap kali engkau merasakan matahari yang segar, tolong pikirkan aku, karena pikiran dan jiwaku benar-benar mengarah ke matahari itu. Dan aku memiliki kerinduan yang mendalam untukmu, matahari di antara wanita. Ini Kierkegaard, sayangnya tidak jadi. Tuh. Ekspresi kecewanya dia. Ini ekspresi kecewa masih mendamba tapi tidak berani maju. Itu juga menyakitkan kan, kalau kalian tidak berani nembak-nembak akhirnya ditembak temenmu kan sakit. Beda sama Nietzsche tadi. Kalau Nietzsche itu kecewa, Nietzsche itu ceritanya nembak 3 kali, ditolak terus. Sampai dia marah. Makanya ada surat yang nadanya marah dari Nietzsche. Kita lihat filosof yang marah karena hatinya dipatahkan. Ini saya potong, suratnya panjang. Cuma ini surat tidak dikirimkan pada Lo Salome, tapi dikirimkan pada psikiaternya Nietzsche yang dari Rusia. Jadi oleh psikiaternya dia disuruh nulis surat, sudahlah ungkapkan kemarahanmu apa yang ada di hatimu. Lahirnya antara lain surat ini agak panjang, saya potong 1 paragraf saja. Kalian juga begitu ya, sopo ngerti ada yang patah hati, kamu nulis saja yang banyak. Sebanyak mungkin, sopo ngerti bisa diterbitkan. Ya, kan lumayan. Nah ini kalimatnya nih sebegini, lo, bahwa aku sangat kesakitan, itu tidak masalah jika dibandingkan dengan masalah mulu. Aku belum pernah bertemu orang yang lebih menyedihkan dibandingkan kamu. Engkau tidak sadar diri meskipun pintar. Mampu memanfaatkan apa yang diketahui tapi naif, tidak menyadari kekuranganmu. Ini setelah ditolak dia begini. Tulus dan adil dalam hal-hal kecil namun keras kepala, dan secara umum dalam sikap total terhadap kehidupan munafik. Tidak peka untuk memberi atau menerima. Tidak punya hati dan tidak bisa mencintai. Dalam rasa selalu sakit dan diambang kegilaan. Tidak tahu terima kasih. Tidak punya malu terhadap yang selama ini tulus membantumu. Itu terasa ya, kecewa, marah. Ya memang mungkin pahitnya luar biasa, mau ditolak 3 kali loh ya. Kamu sekali aja sudah monting, apalagi ini 3 kali. Filosof sehebat Nietzsche pun ya kacau akhirnya. Baik, ada lagi tadi yang saya sebut namanya. Kalau ini suratnya Hannah Arendt pada Heidegger yang tadi berpisah, kecewa meskipun masih banyak rasa di situ. Kata Hannah Arendt begini, jangan lupakan aku dan jangan lupakan betapa banyak dan dalamnya aku tahu bahwa cinta kita telah menjadi berkah dalam hidupku. Pengetahuan ini tidak dapat digoyahkan, bahkan hari ini. Ketika sebagai jalan keluar dari kegelisahanku, aku telah menemukan rumah dan rasa memiliki dengan seseorang yang mungkin paling tidak Anda pahami. Aku mencium kening dan matamu, Hannahmu. Ini sudah tua ngirim surat ini. Jadi karena sudah berpisah lama, dia sudah menikah dengan orang lain. Jadi masih nyambung meskipun tidak bisa bersatu. Ada lagi yang tadi ya, yang Sartre. Ini suratnya Simone de Beauvoir. Orang yang ingin mencintai tapi tidak mau terikat. Maka kalimatnya agak unik. Aku tidak memikirkan hari ketika aku akan bertemu denganmu lagi. Aku tidak perlu melihatmu, karena aku tidak pernah berpisah darimu.
aku masih di dunia yang sama denganmu. Aku mencintaimu. Engkau sebenarnya tidak meninggalkanku. Ini kalimatnya kalimat isyarat, agak ambigu. Jadi berpisah atau tidak berpisah sama saja. Mau datang ayo, tidak datang juga tidak apa-apa. Kalau kamu pergi, bagiku engkau tidak pergi kok. Engkau masih ada di dunia yang sama dengan aku. Engkau tidak pernah hilang dari diriku. Jadi terserah kamu mau kemanapun, situasimu seperti apapun, engkau masih ada di hatiku. Itu Simone de Beauvoir. Karena Sartre ini agak nakal orangnya. Gonta-ganti perempuan sering. Tapi ya memang filosofinya begitu. Ya, teman-teman jauh lebih arif untuk menyikapi mana yang boleh diikuti, mana yang tidak. Tapi ini menggambarkan dinamika hidupnya para filosof. Baik, semoga sudah bisa ditangkap soulnya kepatah-hatian para filosof ini. Sekarang saatnya kita belajar dari mereka. Kalau hatinya seperti itu, sekarang filosofi mereka apa ketika patah hati itu? Kita mulai ya. Kita awali dari tadi Søren Kierkegaard, bapaknya eksistensialisme. Søren Kierkegaard ini eksistensialisme agak humanistik cara berpikirnya, agak manusiawi. Itu ringkasan pandangannya Kierkegaard tentang cinta sebelum nanti ada penderitaan atau patah hati. Itu kalimat-kalimatnya lengkap. Kalau teman-teman ingin mendefinisikan cinta, boleh meminjam teorinya Kierkegaard ini. Kata Kierkegaard, manusia itu terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman itu, hidup akan jadi hampa. Jadi kalau ada yang tanya, untuk apa aku hadir ke dunia? Untuk mencintai. Dan untuk dicintai. Tidak kok, kita itu untuk berbuat baik kok iya. Ketika kita berbuat baik, kita akan dicintai orang. Dan kebaikan puncak itu tidak lain ya cinta itu sendiri. Jadi hidup ini ya isinya hanya untuk mencintai dan dicintai. Hubungan kita dengan apapun ya puncaknya nanti cinta. Termasuk dengan Tuhan. Jadi ini jawaban versi Kierkegaard. Ya tentang cinta, ya cinta itu sebenarnya ya amanat hidup. Bahwa kita ini hidup untuk mencintai dan dicintai. Jadi ini idealnya begitu. Meskipun ya banyak orang lupa hari ini, lupa bahwa dia juga perlu dicintai. Berarti apa? Jangan melakukan yang buruk-buruk. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Jangan berperilaku yang menyusahkan orang lain. Nanti mereka tidak cinta ke kita. Kalau tidak cinta ke kita, itu akan ada kegelisahan tersendiri dalam diri kita. Karena di antara fitrah kita, itu fitrah untuk dicintai. Kalau ada orang tidak senang dengan kita, benci dengan kita, itu kan kita tidak nyaman. Meskipun kita merasa kita yang benar. Padahal tadi aku yang benar loh mengingatkan, kok dia marah-marah. Itu kan kita gelisah. Kenapa begitu? Ada fitrah dicintai, tidak ada fitrah mencintai dalam diri kita. Kalau disukai orang, disenangi orang, itu kan kita suka, kita nyaman. Jadi kita melakukan aneka kebaikan, aneka pencitraan, itu kan bagian dari dorongan jiwa untuk dicintai. Baik di level paling lahiriah sampai level paling dalam. Level paling lahiriah itu ya kalian misalnya beli baju yang bagus, pakai parfum, nyisir juga macam-macam, itu kan sederhananya kan ingin dicintai. Ingin orang suka, melihat kita suka.
Itu mengapa kalian dandan, pakai baju dan macam itu kan waktu keluar, ketemu orang. Kalau di kamarmu sendiri kan yo, kamu pakai celana pendek, kaos sobek-sobek, santai, kelekaran kan tidak masalah. Tidak ada orang lain masalahnya. Nah, ada dorongan untuk dicintai, maka ketika kamu keluar, ya cepet-cepet ganti baju lah, cepet-cepet dandan lah, nyisir lah, dan lain sebagainya. Jadi versinya Ki Kegat ya, manusia itu lahir ke dunia untuk memberi dan menerima cinta. Kalau tidak ada ini, hidup rasanya hampa. Tidak ada orang atau sesuatu yang kita cintai, dan kita juga tidak dicintai balik. Itu hidup rasanya kosong. Yang kedua, cinta mengajarkan berbagai kualitas unggul kemanusiaan. Jadi, ketika kita memutuskan untuk mencintai, biasanya di situ teriring berbagai perilaku baik. Berkorban, menerima, sabar, dan lain sebagainya. Yang ini sulit keluar kepada orang yang tidak kita cintai. Maka mencintai itu memancing lahirnya sifat-sifat baik, perilaku-perilaku baik. Sehingga dia jadi penting. Yang ketiga, cinta itu membuat hidup lebih hidup. Kalian bisa merasakan lah ya, waktu jatuh cinta, waktu mencintai, itu kan meluap-luap jiwamu. Pengen ketemu terus, pengen dekat terus, pokoknya bergairah sekali hidupmu. Kebalikannya yang sedang patah hati, rasanya dunia gelap mesti. Tidak tahu mau apa lagi. Tidak ada yang enak mau lakukan apa-apa. Kebalikannya. Jadi dalam budaya Jawa ada peribahasa, urip itu urup. Hidup itu nyala. Itu kalau kamu telusuri maknanya lebih jauh, yang dimaksud urup itu apa? Nyala cinta. Menghidupkan hidup itu tentu saja dengan cinta. Hidup yang tidak sekedar hidup itu cinta. Jadi ini versi eksistensialisme. Jadi kalau ingin eksis jadi orang yang hidup, ya mencintai. Karena cinta karakter yang paling luhurnya manusia. Kemudian cinta itu memanusiakan manusia, membuatnya ingin lebih baik. Karena tadi kita itu selain ingin mencintai juga ingin dicintai. Baik untuk mencintai maupun dicintai, itu kan perlu meningkatkan kualitas diri kita. Maka cinta itu secara otomatis membuat kita terdorong lebih berkualitas. Nah, baik. Terus cinta itu memberi sense of purpose, membuat hidup lebih bermakna. Ketika kalian ada yang dicintai, ini semacam kalian punya tujuan hidup. Untuk apa? Kebahagiaan yang dicintai, keberhasilan yang dicintai, kesuksesan yang dicintai. Ini namanya sense of purpose. Orang tua begitu punya anak, lahir cintanya pada anaknya, maka anak ini sekarang jadi purpose-nya, jadi tujuan hidupnya orang tua. Kalian juga begitu, mencintai apapun, itu paling tidak sekarang punya orientasi. Hidupku mau apa sekarang? Nah, ketika kemarin belum punya pacar misalnya, kalau ditanya, gimana masa depanmu, masih bingung Pak. Tapi sekarang punya pacar, paling tidak kamu bisa jawab, ingin membahagiakan dia selamanya Pak, misalnya. Yo kan versi gombalnya kan begitu. Tapi paling tidak kan ada tujuan sekarang. Hidupmu ada yang dituju. Saya ingin cepat lulus Pak, biar cepat dapat kerja terus bisa melamar. Itu kan paling tidak memberi sense of purpose. Ada tujuan. Atau kalau belum punya ya kamu mencintai siapalah gitu. Sahabat apa sopo. Itu memberi sense of purpose. Dan puncaknya tentu saja mencintai Tuhan. Baik. Terus lagi ya, kata Ki Kegat,
ada secercah sifat Tuhan dalam diri kita yang ini tidak ada di makhluk yang lain, yaitu mencintai. Jadi Tuhan itu kan Sang Maha Cinta. Dan percikan karakter cinta itu ada di manusia. Baik, ya ini masing-masing nanti bisa diuraikan panjang lebar, tapi itu ringkasnya pandangannya Ki Kegat tentang cinta. Tetapi, ada tetapinya, bukan cinta yang romantik. Kenapa? Cinta yang romantik itu belum cinta yang sebenarnya. Masih cinta yang egois dengan banyak syarat. Nah, sulit bilang cinta romantik itu cinta yang ikhlas tulus. Karena di balik itu ada hasrat, ada keinginan. Maka kata Ki Kegat, cinta romantik itu ya sebenarnya masih perwujudan ego. Syaratnya masih banyak. Jadi, aku mencintaimu karena ini, karena itu, atau untuk ini, untuk itu. Ini namanya masih ada syaratnya. Kalau ada syaratnya belum tulus. Tulus itu kan apapun dia, seperti apapun kondisinya, feedback apapun yang diberikan padaku, aku tetap mencintai. Ya mungkin ibaratnya orang tua sama anaknya atau Tuhan sama manusia itu kan begitu. Tidak ada syarat apa-apa. Kata Ki Kegat, cinta romantik itu tumbuh berdasarkan khayalan-khayalan dan pembenaran utilitarian. Makanya cinta romantik itu banyak lamunan-lamunannya. Bayangan-bayangan, khayalan-khayalan. Kalau aku bisa bersamamu seumur hidup, alangkah bahagia hidupku, luar biasa, dan seterusnya. Begitu nikah, gegeran. Terus pisah. Terus waktu ditanya, kok nikah belum lama pisah? Tidak ada kecocokan. Kok iso tidak ada kecocokan itu? Lah kemarin mikirnya apa? Nah, jangan-jangan terjebak di khayalan-khayalan. Kemudian pembenaran utilitarian. Pembenaran utilitarian itu karena aku dienakkan, karena aku dinyamankan, karena aku diasikkan, maka aku bisa mencintai terus. Tapi kalau sudah tidak enak, tidak asik, merasa tidak sesuai lagi, ya kita bisa. Ini namanya pembenaran utilitarian. Utilitarianisme itu kan paham etika yang mencari kesenangan paling besar. Nah, cinta romantik itu biasanya ke situ. Teman-teman mencari yang paling asyik, yang paling enak. Kenapa kok sekarang pacaran? Ternyata enak diajak ngomong. Kalian yang kalau diajak ngomong tidak enak langsung mengkeret kan? Saya tidak terlalu pinter ngomong. Ya memang karakter cinta romantik begitu. Mencari yang enak. Jadi bukan berarti salah, tapi dia belum sampai ke terminal cinta yang level tinggi tadi. Yang ketulusan tadi. Jadi cinta romantik belum. Di cinta romantik perempuan menjadi objek karena jadi hasrat seksualnya laki-laki, sementara laki-laki jadi objek karena dipandang melengkapi dan mendampingi hidupnya perempuan. Perempuan mencari pendamping, sementara yang laki-laki mencari pelampiasan hasrat. Nah, ini teorinya Ki Kegat ya. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau jujur mungkin ya setuju. Meskipun alasanmu ndaki-ndaki cinta tulus, ndak pamrih, ndak apa, ya ujung-ujungnya nanti ke situ. Nah, ini pandangannya Ki Kegat tentang cinta romantik. Makanya di cinta yang jenis ini, ya nanti banyak muncul penderitaan. Banyak muncul patah hati. Sulit menemukan misalnya orang tua yang patah hati dengan anaknya misalnya. Kenapa? Cintanya jauh lebih tulus.
Meskipun kemarin oleh Kopinghu juga dikritik, kadang-kadang juga tidak tulus. Tapi sulit, lebih banyak menemukan kasus patah hati itu di cinta romantik ini. Kenapa? Ya masih banyak pamrihnya, jadi masih banyak kecewanya. Meskipun begitu, kata Ki Kegat, ya memang yang namanya cinta itu gandengannya penderitaan. Kenapa? Karena cinta itu tidak egois. Kata Ki Kegat, penderitaan itu bagian paling penting kalau kita ingin memahami cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Makanya tadi yang mau nyaman-nyaman saja, mau enak-enak saja, pasti akhirnya patah hati. Dan justru terlukanya di situ. Begitu mencintai, kita harus siap menderita. Kenapa? Di antara karakternya cinta, kalau versinya Ki Kegat itu, ya di balik itu ada rasa sakit. Jadi, meskipun begitu, kalau cinta sejati, dia tidak mudah menyerah. Justru kesusahan, kesulitan itu akan menguatkan cinta. Nah, ini ceritanya banyak lah ya di sinetron-sinetron. Itu kan mesti sulit, tapi kan terus happy ending. Kalau udah happy ending ya mati bareng. Kan begitu cerita-cerita cinta itu. Tapi kan luar biasa. Penderitaan justru memperkuat. Cinta yang mulus-mulus saja ya hati-hati, itu biasanya ya tidak terlalu rekat. Coba cinta itu dihalang-halangi, wah bisa. Romeo and Juliet itu kalau diizinkan tidak ada yang menghalang-halangi, ya mungkin jadi kisah cinta biasa, terus kawin, punya anak, gegeran, cerai. Dia jadi luar biasa karena banyak penderitaan di situ. Sehingga keterikatannya tambah kuat. Sehingga kata Ki Kegat, penderitaan dalam cinta itu perekat. Jadi membuat tambah melekat kita. Cintanya tambah kuat. Oke, ya meskipun begitu, jangan cari-cari masalah ya. Ayo kita cari penderitaan yuk biar tambahan, ya tidak begitu. Biasanya ya mesti ketemu. Mungkin penderitaan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri dan lain sebagainya. Pasti ada, karena memang include dalam paketnya cinta itu penderitaan. Paling tidak penderitaan ketika kita mengalahkan ego. Menaklukkan ego itu kan sakit. Tapi dalam cinta ya syaratnya itu. Kalau ingin sampai pada cinta yang sejati. Baik, jadi ada kalimat dari Ki Kegat itu, kita tidak bisa mengaku cinta pada seseorang kalau kita tidak mau sengsara demi dia. Kok di fase-fase sulit malah, wah ternyata berat pacaran sama kamu ini, bisa saja ya, ya sudah, berarti itu bukan cinta, kemarin negosiasi. Jadi ingin nyari enaknya saja. Tidak hanya cinta dengan pasanganmu, cinta dengan Allah, cinta pada orang tua, cinta pada sahabat. Itu dibalik itu include kesulitan, include berat, include mungkin rasa sakit, rasa pahit. Tapi itulah yang menguatkan. Jadi tidak usah khawatir, misalnya demi cinta kita pada Allah maka tidur kita kurangi, sepertiga malam kita bangun, itu kan berat. Enak-enaknya tidur disuruh bangun. Tapi di situ justru rasa kedekatan kita dengan Allah tambah kuat. Sama orang tua juga begitu. Mungkin membantu orang tua apa, itu kan rasanya berat. Tapi di situ kita tambah dekat dengan orang tua. Maka jangan menghindari rasa sakit dan penderitaan. Kok saling mencintai begitu ada rasa sakit dan penderitaan bubar, itu kemungkinan belum cinta. Ya masih dagang lah, masih aku untung apa, kamu untung apa. Kok untungmu lebih besar, wah nggak enak, gantilah.
Nah, itu masih dagang namanya. Kamu kok enak terus, aku yang susah terus, enggak lah. Nah, justru orang mencinta itu ya kalau bisa engkau bahagia, aku susah enggak apa-apa. Itu kan kalau dalam agama nama lainnya orang mencintai itu kan sampai di level ikhlas. Seperti yang kita bahas dulu. Baik, itu Kierkegaard. Ada kalimat menarik dari Kierkegaard, love is all, it gives all, it takes all. Cinta itu segalanya, dia memberi segalanya, tapi sekaligus dia mengambil segalanya. Kalau kalian sedang mencintai, cinta itu memberi kalian sangat banyak hal, tapi juga mengambil sangat banyak hal. Maka orang mencintai tidak boleh berhenti di level memberi dan menerimanya. Karena kalau berhenti di level aku memberi apa, menerima apa, biasanya belum sampai pada yang sejati, yang tulus. Ingat saja bahwa cinta itu akan memberi segalanya, tapi sekaligus nanti akan mengambil segalanya. Baik, ini quotes dari Søren Kierkegaard. Berarti cara dia mengelola patah hati tadi ya, jangan berhenti hanya pada mencari keuntungan egois. Jadi cinta yang tulus itu hakikatnya tidak mungkin patah hati. Justru kalau yang dicintai bahagia, dia lega. Seperti Kierkegaard sendiri, dia sangat cinta pada Regina Olsen, tapi dia takut kalau nikah dengan aku, jangan-jangan Regina ini menderita, wong aku itu orangnya aneh. Jadi dia malah menjauh, malah pertunangannya dibatalkan. Itu mungkin cara berpikir ini yang dipakai oleh Kierkegaard. Dia khawatir menyakiti, dia khawatir menyusahkan pasangannya. Meskipun sudah jelas-jelas Regina ini sangat cinta pada Kierkegaard. Baik, ini versi lembutnya. Sekarang kita lihat versi kerasnya, Sartre. Kalau Sartre sebaliknya, sejak awal kata Sartre kita harus sadar bahwa cinta itu konflik, cinta itu memuakkan, dan cinta itu kegagalan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ya cara berpikirnya Sartre. Kalau yang lain-lain kan cinta itu agung, cinta itu mulia, cinta itu tinggi. Tapi justru kata Sartre, cinta itu mengancam keberadaan kita. Karena aku ini makhluk merdeka, engkau juga makhluk merdeka. Begitu kita mencintai, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan. Aku menjadikanmu objek cintaku, engkau menjadikan aku objek cintamu. Nah, yang pertama ini, makanya yang terjadi apa? Konflik. Aku tidak bisa bebas karena dirimu, engkau juga jadi tidak bebas karena aku. Jadi cinta merampas kebebasan kita. Maka versinya Sartre ya cinta itu begitu. Makanya dia punya rumus ya komitmennya cinta itu adalah tidak komitmen. Jadi saya berkomitmen untuk tidak komitmen. Aku cinta padamu, engkau cinta padaku, mari kita hidupkan cinta kita dan mari berkomitmen untuk sama-sama tidak komitmen. Nah, itu gayanya Sartre, makanya dia bebas ngapain saja. Ini versinya agak keras. Kata Sartre, dalam cinta itu seseorang terjebak pada dunianya orang lain. Dia ada untuk orang lain, tidak ada untuk dirinya sendiri. Ini berlawanan dengan prinsip filsafat eksistensialismenya Sartre. Justru istimewanya manusia itu ketika dia ada, sadar untuk dan tentang dirinya. Tapi dalam cinta dia malah ada untuk orang lain. Dan ini kata Sartre sesuatu yang nausi. Nausi itu memuakkan.
Jadi membuat mual. Kok mau-maunya orang bucin seperti itu? Mungkin versinya Sartre begitu. Tidak masuk akal. Orang itu ya wajar dia ingin menegakkan egonya, ingin merdeka, mewujudkan keinginannya. Nah, dalam cinta itu orang ya wajar ingin mengobjekkan yang lain karena setiap orang ingin jadi subjek. Misalnya aku mencintaimu, ini selanjutnya harus aku menaklukkanmu, aku menguasaimu, dan aku yang berdiri eksis sebagai diriku. Engkau harus kalah. Tapi yang sana juga begitu, apa ya mau dia manusia dibegituin saja, dijadikan objek. Dia juga subjek, ingin mengobjekkan kita. Jadi momen saling mencintai itu sebenarnya pertarungan saling mengobjekkan. Engkau harus ikut keinginanku, yang sana juga harus ikut keinginan sana kita. Jadi itu yang disebut oleh Sartre, cinta itu konflik dan memuakkan. Akhirnya apa? Kegagalan, semuanya hancur. Kenapa? Semuanya akan kehilangan dirinya. Apalagi cinta romantik. Kata Sartre, di balik cinta romantik itu kan ada hasrat seksual. Diakui atau tidak, selama masih normal ada hasrat ini. Turun ke hasrat seksual itu berarti apa? Kita melihat lawan jenis itu hanya di level tubuhnya saja, dagingnya saja. Dan ini degradasi, kata Sartre. Jadi kita memperlakukan dia sebagai daging saja dalam tanda petik, sebagai tubuh saja. Dia sebaliknya juga begitu. Ternyata yang berubah hanya dilihat jadi tubuh saja, tidak hanya dia, tapi kita juga begitu dari perspektifnya dia. Jadi kita sama-sama degradasi, turun level. Karena sama-sama turun level, ya kita sama-sama gagal jadi diri kita sendiri. Pertanyaannya kemudian kok mau begitu? Jawabnya Sartre, ya mesti dua-duanya mau karena enak, nyaman. Jadi menikmati berdua di level ketubuhan tadi. Jadi kita ini berarti ketika mencintai turun level, turun derajat. Di balik itu ada syahwat. Nah, cinta yang berbalut syahwat itu kan cinta yang hanya melihat yang lain di level tubuhnya saja. Kita yang ngalami juga sama-sama turun level. Harusnya kita mengobjekkan dia, tapi akhirnya kita juga diobjekkan. Kok mau saja diobjekkan? Ya karena kita merasa perlu itu, butuh itu. Dan itu yang kata Sartre, ya akhirnya kegagalan, semuanya tidak tegak jadi dirinya. Aku untuk kamu, dia juga untuk kita, tapi akhirnya sama-sama kehilangan diri. Dalam cinta, akhirnya manusia kehilangan dirinya. Itulah sumber patah hati. Ketika orang dipisah dari kenikmatannya, terus nangis-nangis. Kenapa? Kehilangan kenikmatan. Seperti bayi yang disapih itu kan dia nangis-nangis. Kehilangan kenikmatannya. Nah, orang mencintai juga begitu. Makanya dulu di filsafat pernikahan sempat saya uraikan bahwa peradaban tertentu di masa lalu itu justru pernikahan itu jangan karena cinta. Karena nikah itu mulia. Sementara cinta itu basisnya adalah syahwat nafsu. Jadi dulu saya ceritakan ada peradaban tertentu itu kalau dua orang ini sudah pacaran dulu, sudah saling jatuh cinta, malah tidak dinikahkan. Nyari yang lain. Biar motifnya bukan motif syahwat. Jadi ada yang berpikir, budaya yang berpikirnya seperti ini. Saya lupa dulu, mungkin bisa direfer ketika membahas filsafat pernikahan. Jadi sekarang kan teorimu, mana bisa nikah tanpa cinta? Nikah itu ya cinta dulu. Tapi ada budaya yang sebaliknya. Justru kalau ketahuan anaknya sudah pacaran, cepat-cepat dinikahkan sama yang lain, tidak sama pacarnya.
Karena kalau sama pacarnya, khawatirnya apa? Motif menikahnya nafsu, syahwat. Pernikahan itu mulia, sementara syahwat ini dipandang rendah. Itu yang terjadi di awal-awal ceritanya Laila Majnun. Kenapa Majnun dipisahkan dari Laila? Padahal ini dua remaja dari suku yang sama-sama levelnya tinggi, terkenal, karena pacaran. Jadi ketika pacaran ya dianggap ini syahwat, tidak boleh. Menjatuhkan martabatnya suku. Maka dipisah mereka. Dianggap aib kalau mereka menikah saat itu. Oke, jadi ini menarik ya. Perspektif hidup itu ternyata banyak. Yang kamu anggap benar ya ternyata ada perspektif yang berbeda. Kemarin karena kamu anggapnya yo nikah yo Pak, yang kita cintai lah Pak, yang kita kenal dulu. Ternyata ada budaya yang sebaliknya. Pernikahan itu agung, mulia, semoga tidak dilandasi atau diawali hanya karena syahwat belaka. Ini cara berpikir yang berbeda. Saya tidak bilang kamu harus setuju ini loh ya. Tapi ada yang cara berpikirnya begitu. Baik. Nah, ini menarik rumusnya Sartre. Kalau di Sartre rutenya cinta 3 ini. Cinta itu makanya oleh Sartre disebut paradok. Cinta itu diawali dari self-effacement. Moving toward other. Cinta itu kan kita menuju ke yang kita cintai. Nah, setelah itu expansion. Ekspansi. Moving against other. Begitu ketemu, begitu cocok, kita ingin saling menguasai. Harus kehendakku yang menang. Yang sana juga begitu, ya ndak lo kehendakku lo yang menang. Pada akhirnya, karena pertarungan yang tidak selesai-selesai, biasanya diakhiri dengan resignation. Resignation itu moving away from others. Terus saling menjauh. Jadi awalnya saling mendekat, begitu dekat ingin saling memiliki, saling menguasai, pada akhirnya sama-sama kecewa terus saling meninggalkan. Jadi rutenya cinta itu separadok ini, kata Sartre. Ya kayak kita itu loh. Mungkin kalian hari-hari ini levelmu karena masih muda-muda ya masih ada di level moving toward others. Nyari siapa yang mau siapa. Jadi kita kemana-mana nyari. Begitu dapat, misalnya nembak kok diterima, yang terjadi apa? Saling mengobjekkan tadi. Kamu harus ikut aku. Atau dia, meskipun bilangnya terserah-terserah, tapi sebenarnya kan nyetir kamu ikuti aku. Baca dong keinginanku yang ada di hatiku ini. Kan begitu. Jadi, diam-diam juga ingin nyetir kamu. Jadi sama-sama ingin menguasai. Pada akhirnya seandainya terus pertarungan itu tidak ada yang ngalah, tidak ada yang selesai, pasti yang terjadi moving away. Moving away itu pelan-pelan menjauh. Apalagi kalau sudah dalam jangka waktu yang lama, seperti saya bilang kemarin, hormon-hormonnya mulai nipis. Hormonnya tambah tipis, yang sini tambah rewel. Akhirnya lebih menarik yang lain-lain. Moving toward others tapi pada yang lain. Kalau sama yang ini terus saling menjauh. Dan ini diteorikan oleh Sartre. Dipraktekkan juga oleh Sartre. Dia cara hidupnya begini. Jadi gonta-ganti pasangan. Berarti apa? Ya memang cinta itu hakikatnya moving away from others tadi. Pahit memang harus berpisah, tapi ya manusia kan memang fitrahnya ingin menegakkan egonya, keinginannya. Inilah yang membuat terus cinta itu penuh penderitaan. Karena meruntuhkan kenikmatan ego kita.
Itu versi Sartre. Sekarang kita lihat selanjutnya. Kalau ini versi Nietzsche tadi. Nietzsche yang kecewa karena nembak 3 kali ditolak. Tapi karena dia pemikir, pada akhirnya pengalaman ditolak itu menjadi awal renungan yang nanti melahirkan antara lain konsep Superman, Übermensch. Jadi ketika kita patah hati, kata Sartre, saat itu juga kan muncul momen kita mempertanyakan diri kita, nilai kita, bakat kita. Di sini kita diingatkan diri kita. Aku kok ditolak ya, bahkan berkali-kali sampai 3 kali. Loh, aku ini nilaiku apa sih? Apa yang aku bisa? Kenapa kok aku tidak dicintai? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan ini mesti muncul. Loh, munculnya pertanyaan ini penting. Dalam rangka apa? Menemukan versi terbaik diri kita. Jadi pertanyaan kok aku ditolak ini, kok dia meninggalkanku? Apa aku tidak pantas dicintai? Apa aku tidak capable untuk dicintai? Ini kan pertanyaan yang menggugat diri. Ini penting. Kalau tidak ngalami patah hati, mungkin hidup kita flat saja. Ya wis dinikmati berhari-hari, sehari-hari seperti itu. Tapi begitu patah hati, begitu kecewa, itu kan kita bertanya pada diri kita, loh kok aku ditinggal? Salahku apa? Kurangku apa? Loh, bertanya kurangku apa ini kan penting dalam hidup kita. Kemarin-kemarin kan kita diminta untuk muhasabah, refleksi diri, mencari kekurangan diri. Yo kalau kita tidak mampu bertanya, akhirnya yo kita ditakdir patah hati biar bertanya beneran, kurangku apa? Jadi ada momen patah hati itu saatnya jadi titik tolak, kita bertanya pada diri kita, yang untuk selanjutnya kita membangun diri kita lebih tinggi. Apa karena aku ini cerewet ya? Apa karena aku ini ngeyel ya? Apa karena aku ini kalau diajak ngomong tidak enak ya? Itu kan saatnya introspeksi terus memperbaiki diri. Mengoptimalkan potensi diri. Dia tidak tahu saja, sebenarnya aku itu bisa ini loh, bisa itu loh. Itu kan kamu mulai menggali kemampuan dirimu. Disitulah nanti bisa lahir the best version, diri terbaik kita. Karena kita menggali yang diawali dari rasa kekecewaan, rasa patah hati kita. Jadi jangan takut kecewa, jangan takut gagal, jangan takut putus, jangan takut patah hati. Karena itu akan jadi momen titik balik, titik tolak kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang kan, wah saya takut Pak melakukan ini nanti kalau gagal. Loh kalau gagal kamu dapat pelajaran, kamu tambah kuat. Jadi kemarin mungkin kamu kurang ini, tapi begitu diputus, sekarang kamu tahu kekuranganmu dan besok mesti dihati-hati. Wah ini dulu itu aku putus karena aku ini orangnya ngeyel. Sekarang tak latihan tidak ngeyel, biar tidak putus lagi. Loh itu pelajaran berharga dalam hidup kita, patah hati itu. Itu yang nanti ditekankan oleh Nietzsche. Jadi dari hati yang patah itu akan lahir Übermensch. Versi terbaik diri kita. Yang apa? Yang mampu mengatasi diri, menaklukkan diri. Selama ini kita mengalir saja. Hidup kita tidak terkendali. Sekarang ditaklukkan. Kita mampu menaklukkannya setelah mengalami momen kekecewaan. Jadi kegagalan, kekecewaan, patah hati itu secara tidak sadar mendidik kita. Nah, meskipun pahit. Jadi memang seperti kata Konfusius ya. Belajar itu cara paling mudah ya meniru. Cara paling sulit itu berpikir sendiri. Cara paling pahit itu nunggu pengalaman.
Kemarin diberi teori-teori muhasabah, introspeksi, tidak jalan-jalan. Ya sudah, alam mengajari kamu langsung dengan pengalaman patah hati. Otomatis mikir, salahku apa? Kurangku apa? Oh, itu. Kamu kan tanya begitu, nanti yang dengar pertanyaanmu langsung jawab, banyak. Kamu saja kemarin tidak mikir, kamu saja kemarin tidak peduli, pokoknya asik dunia milik berdua. Sekarang sadari, kurangmu banyak, nyelewengmu banyak. Saatnya perbaikan. Di situ nanti lahir konsep Superman. Jadi Superman itu ya jangan dibayangkan kayak di film-filmnya DC atau film-film kartun. Enggak. Jadi Superman itu menjadi dirimu sendiri versi terbaik, menghidupkan mimpi-mimpimu sendiri. Sederhananya itu. Jadi bukan orang yang diperbudak di level apapun, tapi kamu tegak sebagai dirimu sendiri. Baik, ada 3 quote yang menarik dari Nietzsche, mungkin untuk yang patah hati. You must be ready to burn yourself in your own flame. How could you become new if you had not first become ashes? Engkau harus siap membakar dirimu sendiri dalam apimu sendiri. Bagaimana engkau bisa menjadi baru kalau engkau pertama-tama tidak menjadi debu? Jadi biarlah penderitaan, biarlah sakit hati, biarlah patah hati itu jadi api yang membakar kita. Biarkan diri kita yang lama habis jadi debu, sekarang akan lahir diri kita yang baru. Jadi ini bisa diingat-ingat begitu kalian patah hati atau gagal apa, jadikan itu titik tolak, saatnya lahir aku yang baru. Jadi saatnya versi diriku yang baru muncul. Yang lama biar hilang. Jadi momen patah hati, momen kegagalan itu jadikan titik tolak, titik loncatmu untuk jadi versi baru. Bila perlu kamu menghilang sebentar terus keluar dengan gaya yang baru, dengan versi dirimu yang baru. Nah ini nasihatnya Nietzsche. Yang kedua, dia bilang begini. For as long as I love you, I shall render to you the action of love. If I kiss to love you, you will continue to receive the same action from me, though from other motives. Jadi, selama aku mencintaimu, aku akan memberikan padamu tindakan-tindakan atas nama cinta. Tapi begitu aku berhenti tidak mencintaimu lagi, engkau akan tetap menerima tindakan-tindakan itu dariku meskipun dengan motif yang berbeda. Nah ini saya tidak tahu ini kalimat ini bagian dari dendamnya Nietzsche atau bagian dari nasihat yang baik. Bagian dari nasihat yang baik itu ya, aku akan tetap baik padamu meskipun sudah tidak mencintaimu lagi. Kalau kemarin peduli, ya sekarang tetap peduli. Dengan sama-sama action. Tapi bisa juga bagian dari dendamnya Nietzsche tadi. Bahwa, yo aku tetap melakukan hal yang sama, tapi sekarang motifnya beda. Motifnya beda itu sekarang motifnya balas dendam. Rasakan salahmu sendiri, ninggal aku nih. Sekarang aku jadi orang besar, nyesel toh. Kalimat ini bisa bermakna begitu. Aku tetap akan membantumu, aku tetap akan nolong kamu. Sekarang aku lebih hebat, aku jadi Superman tadi. Tapi kan itu kayak pepatah itu loh. Di balik seseorang yang sukses pasti ada mantan yang menyesal. Ya, yo ndak tahu bener apa. Jadi ini kalimatnya Nietzsche.
Jadi kata dia, ya aku tetap jadi orang baik kok padamu meskipun aku kecewa, meskipun aku marah. Tapi sekarang kalau dulu kebaikanku karena cinta, sekarang kebaikanku karena motif yang lain. Makanya cuma motif yang lain ini tidak disebut oleh Nietzsche. Motifnya apa? Bisa jadi kayak tadi, memang ingin tetap melakukan kebaikan karena baik. Tapi bisa juga karena tadi semacam balas dendam. Nah, yang ketiga ini menarik. Kata Nietzsche, apapun yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Sepahit apapun penderitaan, sesulit apapun ujian, sehancur apapun hatimu, asal kamu tidak mati, percayalah nanti kamu akan keluar dari situ lebih kuat. Kalau mati Pak, ya selesai, kan gitu aja. Jadi makanya jangan menghindar dari kesulitan, jangan terlalu baper, terlalu sedih berlebihan, kecewa berlebihan, tidak apa-apa. Kecewa ya, tapi setelah keluar dari situ kalian akan lebih kuat. Jadi kayak Nietzsche tadi, nembak 3 kali ditolak. Itu kan tambah kuat, tambah kuat. Ditolak pertama kecewanya luar biasa. Ditolak kedua mungkin tinggal setengah. Wis tahu, kemarin juga ditolak. Tak tembak lagi, siapa tahu diterima. Ditolak lagi, enggak apa-apa, sudah kuduga. Ini lebih kuat. Jadi yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ya kayak kalian itu loh. Dapat nilai E pertama itu duniamu gelap mesti. Iya kan? Dapat nilai E kedua lebih ringan daripada kemarin yang pertama. Kemarin juga dapat E, enggak apa-apa Pak, sudah pengalaman. Dapat nilai E yang ketiga kamu tambah kuat. Jadi, ternyata E lagi Pak, ya enggak apa-apa lah Pak, sudah biasa saya E itu. Jadi kesulitan apapun ya kalau berulang ya kamu akan tambah kuat. Asal enggak mati itu saja. Jadi ya kalau kuliah itu berarti asal enggak DO saja kamu masih aman. Jadi setiap kesulitan, setiap kesedihanmu, setiap patah hatimu akan membuatmu tambah kuat. Maka jangan gentar dengan apapun kesulitan hidup. Jangan putus asa. Karena kamu akan tambah kuat. Baik, ini dari Nietzsche. Ini tokoh-tokoh yang kita bahas tadi ya, orang-orang yang patah hati tadi ternyata ya konsep-konsepnya tentang kepatah-hatian luar biasa. Nah, tokoh terakhir yang ingin saya angkat adalah Arthur Schopenhauer. Ini tokoh filsafat yang dikenal sebagai eksistensialisme pesimistik. Kita belajar dari beliau banyak malam hari ini tentang bagaimana mengatasi hidup yang pahit, yang penuh penderitaan. Nah, pertama kita cek dulu kata Schopenhauer, cinta itu menipu. Kata dia, cinta itu sebenarnya adalah keinginan kita untuk memiliki atau perwujudan kita dari kebutuhan. Jadi sebenarnya kata Schopenhauer, kita itu punya fitrah prokreasi, punya fitrah dorongan biologis untuk berketurunan. Dalam rangka apa? Melanjutkan hidup kita, melanjutkan cita-cita kita. Makanya istilahnya Schopenhauer, the will to live. Kita sadar bahwa hidup kita ini terbatas. Setua-tuanya orang kalau zaman ini paling usianya berapa. Sementara keinginan kita tidak terbatas. Oleh karena itu muncul dorongan untuk melanjutkan keturunan. Untuk prokreasi. Nah, dorongan ini sifatnya fitrah. Nanti ada basis teorinya tentang keinginan ini.
Ini yang disebut will to life. Kita kan terbatasi oleh kematian. Tapi cita-cita kita bisa lanjut tidak mati, dilanjutkan oleh keturunan kita. Melanggengkan spesies manusia kita. Nah, dorongan untuk melanjutkan spesies, untuk melanjutkan keturunan, itu terus dibungkus dengan istilah-istilah seperti cinta ini. Makanya kata Schopenhauer sebenarnya konsep cinta itu ilusi, itu menipu. Hakikatnya apa? Dorongan untuk berketurunan. Jadi hakikatnya di situ. Kuncinya apa? Keinginan. Manusia merasa ingin dan merasa butuh. Maka dia ingin mewujudkannya. Biar tidak kelihatan terlalu vulgar mungkin kalau sekedar birahi seksual, dikonseplah dengan istilah-istilah cinta. Nah, ini versi Schopenhauer. Nah, karena dia ini sejenis keinginan, cinta itu kan selalu dibalik itu keinginan. Meskipun kita banyak berteori bahwa cinta itu tanpa pamrih, tanpa tujuan apa-apa, tetap dalam dirinya ada keinginan. Tanpa pamrih itu kan juga keinginan. Saya ingin cintaku tulus, itu kan keinginan. Saya ingin cintaku tanpa pamrih, itu kan keinginan. Berarti apa? Di balik cinta ada hakikat namanya keinginan. Kalau itu sifatnya keinginan, maka siap-siaplah di balik keinginan ada kesuksesan, juga ada kegagalan. Maka jangan kaget kalau cinta itu kan murni, Pak. Kok bisa membuahkan patah hati, membuahkan kesedihan? Ya karena hakikatnya cinta itu keinginan. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, ya hakikatnya kita menginginkan sesuatu. Paling tidak menginginkan cinta itu sendiri. Itu kan keinginan. Dan keinginan itu penderitaan. Kalau versinya Schopenhauer. Kenapa keinginan itu penderitaan? Nah ini. Schopenhauer itu idolanya adalah Immanuel Kant dan Buddha. Nanti konsep-konsepnya dekat ke sana. Kata dia, ya memang hidup itu penderitaan. Kenapa hidup itu penderitaan? Hakikatnya hidup itu terletak pada keinginan kita. Apa mesti, Pak? Orang itu menginginkan sesuatu mesti. Karena manusia itu punya ciri kurang. Ada ndak manusia yang tidak menginginkan apa-apa? Ndak ada. Setiap orang pasti menginginkan sesuatu. Pak, saya bebas dari keinginan, Pak. Iyalah. Bebas dari keinginan itu ya jenis keinginan juga. Ingin bebas dari keinginan. Ndak ada orang yang tidak menginginkan. Nah, menginginkan itu kan berarti ada yang kurang. Sederhananya kan begitu. Saya ingin sesuatu berarti kan ada yang saya tidak punya, ingin saya miliki. Karena saya ingin memiliki, sedangkan sekarang tidak punya, ini kan pahit. Berarti ada yang aku inginkan, sekarang aku tidak punya. Kan tidak enak itu. Saya ingin ngopi, kok tidak punya kopi, itu kan tidak enak. Ingin pacar, tidak punya pacar, tidak enak. Keinginan yang kita inginkan itu kan sesuatu yang kita tidak punya. Sementara hidup itu hakikatnya keinginan. Sedangkan keinginan itu pahit, sakit. Berarti hakikatnya hidup itu pahit. Penderitaan. Nah, lupa, tapi kalau keinginannya terpenuhi, kan senang, Pak. Iya, tapi senangnya sebentar, kata Schopenhauer. Kenapa senangnya sebentar? Karena kesenangan itu disenangi hanya sesaat, saat keinginannya terpenuhi. Dan manusia punya namanya rasa jenuh, rasa bosan.
Kalau sudah terpenuhi, lama-lama dia bosen. Bosen itu sakit. Nggak enak kan bosan itu. Kalian, Pak saya ingin belajar filsafat, Pak. Ayo ikut ngaji filsafat. Begitu ikut sekian bulan, bosan Pak, sudah. Bosan itu kan pahit. Terpenuhi keinginanmu, tapi lama-lama bosan. Atau tidak bosan sih, tapi keinginanmu nambah. Kemarin sekedar punya HP, sekarang yo minimal HP yang 5 jutaan lah. Nah, ini kan keinginanmu nambah. Ketika nambah yo sakit lagi. Jadi begitu keinginanmu terpenuhi, alternatifnya 2. Muncul rasa bosan atau nambah keinginan baru. Dua-duanya tetap sakit. Itu yang menurut Schopenhauer, hidup itu ya memang penuh penderitaan. Ini mungkin agak ada pengaruh-pengaruh dari Buddhisme. Hakikatnya hidup itu pahit, jadi jangan kaget. Misalnya kalian patah hati, misalnya kecewa, misalnya ya wajar lah wong ya. Inilah hidup itu. Memang formatnya format penderitaan. Kenapa kok hidup itu menderita? Karena hidup itu hakikatnya adalah keinginan, will. Sementara keinginan itu pahit. Berarti memang hidup itu pahit. Jadi ini teori dari Schopenhauer. Nah, dia melanjutkan. Bagaimana mengatasi penderitaan? Ada 3 jalan. Melawan keinginan yang tidak semuanya bisa dipenuhi. Sehingga melahirkan kekecewaan-kekecewaan. Kata Schopenhauer ada 3 jalur kita bisa menaklukkan keinginan itu. Yang pertama jalan estetis. Yang kedua jalan etis. Yang ketiga jalan asketis. Nah ini nanti bulet muter-muter ketemunya nanti di asketis, spiritual, agama. Yang pertama jalan estetis. Jalan estetis itu ya melalui estetika, katarsis, menghibur diri, melampaui diri, mengatasi ruang waktu. Misalnya melalui seni, itu kan estetik. Kalau kita lagi sumpek, stres, terus dengerin musik. Nah, waktu kita dengerin musik itu kan rasanya semua masalah melayang. Meskipun kalau headsetnya dibuka ya sumpek lagi. Jadi kenapa begitu? Musik memberi fungsi katarsis, meredakan, menyingkirkan masalah tapi sementara. Kalian yang bisa nari misalnya, kalau sedang sumpek, stres terus nari, itu kan terlampiaskan kesumpekanmu dari tari. Tapi nanti begitu selesai nari ya sumpek lagi. Misalnya stres, kamu temenmu utang tidak bayar-bayar, terus kamu joget nari sak kapok. Kan lali waktu joget tapi begitu sadar capeknya hilang, iya dia tetap belum bayar utang ternyata. Ya, balik lagi kesadaranmu. Jadi seni bisa memberi katarsis, memberi pembersihan, pelampiasan, tapi sifatnya sementara. Yang pintar ngelukis mungkin sambil ngelukis. Mungkin suka nonton film, ya nonton film. Seneng drama Korea, ya nonton drama Korea. Kalau stresnya panjang, nonton drama Korea ini maraton biasa. Ya, 16 episode dilihat dalam waktu sehari misalnya. Nah, itu kelihatan kalau sedang stres. Kenapa melarikan diri ke film, ke terus? Karena di kehidupan nyata mengecewakan. Nah, jadi pelariannya ke estetik tadi. Kalau dibilang, kalau estetika kan sementara, biar tidak sementara, ayo terus-terusan estetik. Nah, jalan, tapi ya nanti kalau kamu kembali ke dunia nyata, ya masalahmu ketemu lagi. Jadi ini versi salah satu cara untuk mengatasi penderitaan tadi. Banyak keinginanmu yang tidak terpenuhi, tapi bisa dikatarsis lewat estetik. Ada jalan kedua. Jalan kedua ini jalan etis. Melakukan perbuatan baik. Karena
berbuat baik ke orang lain itu membahagiakan, menenteramkan. Jadi kamu ujian lulus nilai tertinggi itu kamu bangga. Tapi kamu bisa lebih bangga lagi, kamu bantu temanmu dan dia lulus dengan nilai tertinggi, itu lebih membanggakan. Berbuat baik itu menenteramkan, menenangkan. Jadi membuat kita merasa penting. Membantu yang lain, orang lain kan juga menderita. Kita mewujudkan keinginannya orang lain, meskipun keinginan kita belum terpenuhi, itu jauh membahagiakan. Ya kayak orang tua kita itu loh, saya susah ndak apa-apa, yang penting anakku berhasil. Nah ini keberhasilan anak itu membahagiakan, jauh lebih membahagiakan orang tua dibandingkan keberhasilannya sendiri. Jadi kalian boleh mencoba, karena berkontribusi pada orang lain itu kebahagiaannya jauh lebih tinggi. Levelnya kebahagiaan itu kan 4. Yang paling rendah mencari senang saja, ini paling pendek durasi bahagianya. Jadi yang kedua lebih panjang, yaitu mencapai sesuatu, achievement, prestasi, kemudian mencapai goal yang sudah kamu tetapkan. Ini bahagianya jauh lebih panjang. Ada lagi yang lebih panjang lagi, yaitu contribution. Kamu berbagi, memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu bahagianya lebih panjang lagi. Dan ada bahagia yang tidak habis-habis, tidak selesai-selesai, yaitu apa? Ultimate good. Ultimate good itu melakukan kebaikan dan ikhlas. Puncak, tidak ada pamrih apa-apa. Itu jauh lebih membahagiakan. Nah, itu namanya jalan etis. Sayangnya, jalan etis ini juga masih terlibat dengan hidup nyata, yang kadang-kadang mengecewakan juga. Kamu ingin berbuat baik pada orang lain, yang diberi perbuatan baik malah balasannya menyakitkan hati. Ingin cari kebahagiaan malah tambah mangkel. Nah, berarti apa? Jalur etis juga tidak permanen kebahagiaan yang diberikan. Ada jalur terakhir yang ditawarkan oleh Schopenhauer, yaitu jalur asketis. Jalur asketis ini ya seperti suluk-suluk yang ada dalam tasawuf. Membebaskan diri dari keinginan. Membebaskan diri dari godaan-godaan kesenangan duniawi. Jadi hidup tulus tanpa pamrih. Jadi keinginannya hanya mencari ridhonya Tuhan saja. Nah, ini jalur asketis. Ini lebih permanen mengatasi penderitaan tadi yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Berarti jalur asketis itu sudahlah, semua keinginan dipotong, dijadikan satu saja keinginannya, yaitu Tuhan. Jadi membebaskan diri dari keinginan, tapi melakukan transendensi, satu-satunya yang diinginkan ya hanya Tuhan saja. Ini namanya jalur asketis. Melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, kontribusi yang tidak ada pamrih apa-apa selain Tuhan. Ini jalur asketis. Jadi meskipun beliau ini filosof eksistensialis, pesimis, tapi termasuk eksistensialis kategori teistik. Jadi yang masih bertuhan. Jadi filsafat itu ya macam-macam. Tidak semua anti Tuhan seperti Nietzsche, ateis seperti Sartre. Yang bertuhan juga banyak. Baik, jadi ini 3 jalan yang mungkin diambil saat kita mengalami penderitaan. Biar tidak terlalu depresi, terlalu stres, teman-teman boleh milih. Jalan yang cocok apa? Ada pelarian sementara,
Ada yang lebih permanen, tapi ada yang lebih paten. Jadi yang lebih paten, yang asketis, yang lebih panjang durasinya, yang etis, yang paling pendek durasinya, yang estetis. Baik, kita lanjutkan. Masih dari Schopenhauer, beliau ini punya banyak tips. Tadi belum saya ceritakan ya, di antara para filosof tadi, yang paling malang dalam hidupnya ini beliau. Beliau itu banyak sekali dikecewakan perempuan. Termasuk ibunya sendiri. Termasuk beliau pernah sampai dihukum di sidang gara-gara perempuan. Beberapa kali mau menikah batal. Jadi menurut saya malah beliau paling pahit hidupnya. Jadi ayahnya meninggal, beliau masih muda, akhirnya harus mengambil bisnisnya ayahnya, sementara ibunya buka salon. Bagi Ki Kegat, ibunya sering melakukan ketidaksetiaan pada ayahnya. Satu ketika dia di sidang karena ada tetangganya perempuan yang kalau ngomong keras, nyelekit. Satu ketika tetangganya ini datang ke kamarnya Ki Kegat sambil marah-marah, didorong oleh Ki Kegat, jatuh, lapor polisi. Akhirnya Ki Kegat dihukum membiayai perempuan ini sampai meninggal. Membiayai hidupnya. Nanti kemudian hidupnya sendirian. Ki Kegat ini karena dia merasa banyak orang tidak memahami dirinya. Termasuk beberapa kali ingin menikah tapi batal. Karena menurut dia perempuan-perempuan yang jadi calonnya tidak qualified. Mungkin hanya nginter hartanya karena dia ini orang kaya, bangsawan Jerman. Nah, dari kepahitan-kepahitan hidup yang banyak itu muncul banyak filosofi-filosofi. Malam hari ini kita belajar beberapa ya. Tadi sudah. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa tips menarik untuk menghadapi penderitaan, termasuk menghadapi patah hati. Versi Schopenhauer. Pelan-pelan ya kita pelajari di sisa waktu. Yang pertama, dia bilang begini, man can do what he will, but he cannot will what he will. Ini masih tentang keinginan. Jadi manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan. Jadi kita ingin apa bisa kita wujudkan, tapi keinginan apa yang kita inginkan itu biasanya banyak pengaruh faktor-faktor dari sekeliling kita. Karena kita orang Indonesia misalnya, yang sejak kecil makan nasi, itu ya begitu waktunya makan, yang terbayang ya makan nasi, yang kita inginkan ya nasi. Ayo kamu bebas saja milih mau makan apa. Saya milih nasi saja. Itu seolah-olah kita bebas milih. Padahal itu ya karena disetir oleh lingkungan, oleh sejarah, oleh cara berpikir sekeliling kita selama ini. Jadi sederhananya apa? Jangan dikira keinginan-keinginan kita itu bebas pilihan kita. Keinginan kita itu terbatasi oleh kesejarahan hidup kita. Maka sadari ini. Jadi hidup kita itu dibatasi oleh banyak hal. Ya keluarga, kondisi geografis, situasi politik, budaya. Mungkin orang Jawa dengan orang luar Jawa cara berpikirnya beda. Dengan orang Melayu cara berpikirnya beda. Pendidikan juga begitu. Yang kuliah agama dengan yang kuliah teknik, dengan yang kuliah psikologi cara berpikirnya mesti beda. Bagi orang agama ini loh yang baik. Nanti bagi orang psikologi ya enggak, yang baik ini versi psikologi. Bagi yang biologi yang baik ini versi biologi. Kita itu secara enggak sadar terbatasi.
oleh lingkungan sekeliling kita. Maka penting kita tahu batas dan mengakui batas kita. Termasuk batas adalah pasangan kita. Jadi kita mungkin suka dengan yang seperti ini atau senang dengan yang seperti itu. Itu juga batas. Kemarin di minggu lalu diceritakan kenapa sih orang itu seleranya bisa beda-beda. Ya, dia membawa beban sejarah nenek moyangnya. Tipe-tipe ideal yang berbeda. Saya pernah baca novel cinta, tapi versi Afrika. Itu bagi mereka yang di sana justru cantik itu bukan yang kulitnya putih mulus, tapi yang kulitnya hitam dan berkilat. Itu kan beda dengan seleramu. Kalau lihat bibir kok tipis merah itu mereka jijik. Mungkin dianggap habis makan nopo gitu. Tapi mereka suka bibir yang agak tebal, yang pakem lah ya, radial loh, besar. Mereka suka yang begitu. Standarnya beda. Rambut lurus panjang tidak suka. Suka yang kriwil-kriwil, keriting kecil-kecil itu. Mereka suka. Itu bagi mereka seksi. Standarnya jauh. Kalau kamu kan kalau ditanya tiap baru yang kulitnya mulus, rambutnya panjang, sana beda. Kenapa begitu? Itu tadi. Setiap orang punya batas hidupnya sendiri yang tidak sama. Maka pengalaman patah hati juga begitu. Kenapa kita bisa patah hati? Jangan-jangan kita lupa batas. Saya ingin ini sih, tapi kan dia juga manusia, punya keinginan sendiri. Jadi kalau dia tidak menuruti keinginanku, ya wajar saja. Dia bukan ranahku. Yang aku kuasai hanya keinginanku. Baik, itu pelajaran pertama dari Schopenhauer. Jadi keinginan kita pun sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali bebas kita putuskan, tapi sesuatu yang ditentukan secara tidak sadar oleh sekeliling kita yang membatasi kita. Yang kedua, kembali ke situ. Yang kedua, kata beliau, life is a constant process of dying. Hidup ini sifatnya berubah dan melapuk. Dying itu tambah lama, tambah susut, tambah mati. Dan berubah. Banyak orang patah hati karena menganggap kamu kok tidak seperti dulu. Ya segala sesuatu itu berubah. Kalau kamu kecewa dengan kondisi pasanganmu sekarang, kok tidak seperti dulu, kamu lupa bahwa segalanya berubah dan bahkan melapuk. Melapuk itu ya kalau manusia tambah tua. Jadi kamu dulu cantik, ya mesti wae sekarang sudah tua. Berubah. Orang sering lupa dengan ini. Kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Loh ya mesti saja dulu dan sekarang beda. Semua yang di muka bumi ini berubah dan melapuk pada akhirnya hilang. Jadi ini yang agak berbeda dengan keinginan kita kan tidak ada habisnya. Keinginan kita itu terus menerus. Kita mengejar semua keinginan kita seolah-olah hidup kita itu ya seperti ini terus. Ini sering kemudian membuat kita kecewa. Maka kesadaran bahwa life is constant process of dying berarti apa? Kesadaran yuk kita bersyukur. Kita nikmati saja, kita syukuri saja situasi-situasi yang kita hadapi hari ini. Kita hargai apapun yang ada di hadapan kita sekarang. Sebelum terlewat. Mumpung kalian masih muda, bersyukurlah, nikmati kemudaanmu. Sebentar lagi kamu tua. Dan itu tidak lama, tak jamin. Wong sekarang wajahmu juga sudah kelihatan tua. Jadi
Nikmati saja. Nah, banyak orang kecewa, patah hati karena tidak siap menghadapi perubahan dan pelapuan ini. Tidak hanya jasmani, rohani juga begitu. Kamu sekarang kok mudah tersinggung, mesti ada prosesnya jadi mudah tersinggung itu. Dulu waktu pacaran mesra sekali, sekarang sudah nikah kok kamu malah, loh, jangan-jangan ada proses yang membawa ke sana. Atau dulu fokusnya hidup kemana, sekarang fokusnya hidup kemana. Ini harus disadari. Kenapa? Karena life is constant process of dying. Jadi kalau versinya Schopenhauer, yuk ketika kita masih diberi kesempatan, diberi tenaga, diberi aneka daya untuk menikmati, mensyukuri hidup, ayo kita nikmati. Kita masih mampu mencintai orang-orang sekeliling kita, ayo kita cintai. Karena pada saatnya ya pasti kita akan berpisah dengan mereka. Ayo kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki. Hidup ini memang isinya keinginan demi keinginan. Mari kita ngerti batas kita. Kemudian kita nikmati, kita syukuri apapun yang ada sekarang. Karena kalau kita fokus pada keinginan saja, hidup ini rasanya terburu-buru terus. Hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar terus. Kita lupa bersyukur. Nah, ini tips kedua. Tips yang ketiga dari Schopenhauer, mostly it is loss which teach us about the worth of things. Jadi biasanya kehilangan itu mengajarkan kita nilai dari sesuatu. Jadi rasa kecewa, patah hati, kehilangan, penderitaan, itu sebenarnya sisi lainnya adalah pelajaran. Ada banyak yang bisa diambil dari sana. Jadi mari kita tidak berhenti belajar. Kadang-kadang kita lupa belajar sehingga sesuatu itu lewat begitu saja. Maka marilah pengalaman negatif apapun kita jadikan sumber kebahagiaan. Dengan cara apa? Memposisikannya sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Begitu mengalami kepahitan apa dibaca, alhamdulillah dapat pelajaran aku sekarang. Besok tidak tak ulang lagi nyari yang kayak gitu. Nah, itu paling tidak ada pelajarannya sekarang. Jadi ini tips ketiga. Jadi biar kita tidak terpuruk. Karena biasanya kalau yang negatif kita biarkan bunyinya negatif, tidak kita maknai sebagai pelajaran dan hikmah, ya dia akan jadi beban dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngasih labelnya bahwa ini pelajaran, maka dia akan jadi pendukung hidup kita. Antara beban dan pendukung itu kan jauh fungsinya. Sakit hati kita kalau kita maknai sebagai hikmah dan pelajaran, itu akan menguatkan hidup. Tapi kalau kita maknai sebagai kepahitan, penderitaan, dan beban, ya dia akan membebani hidup kita. Maka nasihat dari Schopenhauer ini penting kita perhatikan untuk mengambil pelajaran. Karena peristiwa-peristiwa pahit itu banyak nanti mengajarkan kita. Terus ini juga menarik. It is a clear gain to sacrifice pleasure in order to avoid pain. Sungguh merupakan satu capaian yang jelas ketika kita mau mengorbankan kesenangan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hidup ini memang kadang-kadang kita harus siap tidak senang, tidak gembira demi menghindari sakit yang lebih besar. Jadi kita harus siap
minum obat, yang obat itu pahit, biar sakit kita sembuh. Patah hati itu mungkin pahit, tapi dia menyembuhkan sesuatu dalam diri kita. Yang jauh lebih penting. Mungkin gara-gara patah hati sekarang aku sadar bahwa ternyata aku ini lemah, mudah ditipu, mudah dibohongi, terlalu percaya sama orang. Itu kan lahirnya kita jadi lebih kuat. Jadi ada rumus hidup bahwa kalau kita ingin menghindari rasa sakit, memang kita harus mengorbankan kesenangan tertentu. Untuk kolesterol tidak tinggi kan kita harus tidak makan yang lemak-lemak, tidak makan yang mengandung kolesterol tinggi. Memang sakit, mengorbankan kesenangan kita. Tapi kan biar kita tidak ketemu sakit yang lebih besar. Jadi anggap saja kalau kita ketemu musibah, bencana, kesulitan hidup apapun, anggap saja ini obat. Alhamdulillah saya mengalami kepahitan. Ini adalah obat bagi sakit yang lebih besar. Seandainya aku jadi sama dia, itu mungkin malah ketemu sakit yang lebih besar. Nah, untung diberi obatnya sekarang dalam bentuk patah hati. Jadi tidak berlarut-larut. Ini tips selanjutnya dari Schopenhauer. Ya termasuk bulan depan kan kita sudah puasa. Puasa itu kan mengorbankan kesenangan sebentar demi kebahagiaan besar. Nah, di dunia maupun di akhirat. Ini rumus ini. Cuma ini karena yang ngomong bukan muslim, Schopenhauer rasanya beda. Tapi sebenarnya maksudnya sama. Baik, terus kata dia, there is no doubt that life is given us not to be enjoyed, but to be overcome, to be got over. Biar patah hatimu tidak terlalu pahit, ayo filosofi hidupnya diganti. Selama ini mungkin kita menganggap hidup ini untuk senang-senang. Ayo diganti, kata Schopenhauer, hidup ini untuk ditaklukkan, untuk dimenangkan. Jadi begitu ketemu situasi apapun, termasuk situasi yang pahit, berarti ini harus aku kalahkan juga, harus aku taklukkan juga. Karena kalau hidup ini kita maknai hanya untuk senang-senang, ya begitu kita ketemu pahitnya, maka kita akan merasa gagal. Tapi kalau kita menganggap hidup ini sesuatu untuk ditaklukkan, begitu kita ketemu pahit, maka kita anggap yang pahit ini sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Jadi ini sudut pandang yang berbeda, maknanya bisa jauh. IP saya jatuh Pak semester ini. Itu kalau kamu membacanya hidup ini hanya untuk senang-senang, ya berarti kamu gagal sudah. Kamu tidak bisa senang. Tapi kalau kamu membacanya ini tantangan, bahwa saya harus lebih baik besok, karena hidup bagimu adalah penaklukan, maka sakit tadi dengan IP jatuh bisa membangkitkanmu dari keterpurukan sehingga kamu semangat belajar. Maka ini rumus dari Schopenhauer ya. Kalau kamu tahu kesulitan apapun, jangan dibunyikan itu sebagai kesulitan, bunyikanlah sebagai tantangan. Tantangan hidup untuk ditaklukkan. Begitu kamu diputus misalnya, patah hati, anggap ini tantangan bagiku. Bisa tidak aku survive, menang. Jadi meskipun diputus, saya masih banyak jalan untuk bisa bahagia, untuk bisa senang. Nah, ini tips yang ke-5. Terus masih ada satu lagi. Di situ jam 10. Saya tidak tahu di jamnya teman-teman. Pokoknya saya nganut yang cepat saja. Biar cepat selesai. Baik, terakhir kata Schopenhauer, it is difficult to find happiness within oneself. But it is impossible to find it anywhere else. Memang sulit
menemukan kebahagiaan dalam diri seseorang, tetapi tidak mungkin menemukannya di tempat yang lain. Jadi, ya memang di mana-mana, di banyak kajian, di banyak ceramah kita diingatkan bahagia itu di dalam hati kita sendiri. Ada dalam diri kita sendiri, dalam penerimaan kita terhadap apapun situasi hidup. Ya memang sulit seperti ini, tapi tidak ada alternatif yang lain. Tidak mungkin kita mencari kebahagiaan kok di luar diri. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar diri, kita akan sangat capek, sangat lelah. Kenapa? Karena yang di luar diri itu berubah-ubah, nilainya naik turun dan tidak pasti. Kuncinya tetap ada di dalam diri. Pak, saya bahagia kalau uang saya banyak. Berarti ketika orang sangat kaya harusnya pasti bahagia, ternyata juga tidak. Pak, saya bahagia kalau punya pasangan cantik, punya harta yang banyak, kemudian punya status yang tinggi. Banyak contohnya di TV-TV itu ya kurang apa. Jadi ganteng dan cantik, anaknya juga lucu-lucu, hartanya banyak, ndak habis sampai 7 turunan, tapi ya ndak lama kemudian jumpa pers terus mau cerai. Kenapa bisa begitu? Bahagia itu ternyata tidak di luar diri, tapi di dalam diri. Berarti apa? Perjuangan utama kita untuk meraih kebahagiaan itu sebenarnya tidak tergantung orang lain. Kuncinya tetap ada dalam diri kita. Mau sedih, mau senang, mau depresi, atau mau longgar hati, itu kita. Orang lain tidak bisa ngatur dalamnya hati kita. Kita yang bisa ngatur diri kita. Nah, orang maki-maki kita, kalau kita tidak tersinggung, kalau kita tidak marah, ya kita tidak tersinggung dan tidak marah. Orang tidak ngapa-ngapain pun kalau kita membacanya versi sensitif, versi baper, ya mungkin orang maksudnya tidak ke situ, kita baca ke situ, terus kita sedih karepe dhewe. Kuncinya tetap ada dalam diri kita. Orang misuh-misuh misalnya, terus, oh kamu tadi maki-maki saya ya, wah mohon maaf saya tidak paham kamu ngomong apa, santai saja ya, lu kamu tidak tersinggung. Tapi orang ngomong biasa sekalipun kalau kamu baper, kamu tersinggungan, kamu membaca segala omongan orang sebagai yang menyakitimu, ya kamu akan sakit. Jangankan diomongi, dilihatin saja kamu marah. Kan banyak itu, ngapain dia lihat. Ya kan, cuma dilihat aja kamu baper. Kenapa? Bukan yang melihat yang tidak beres. Hatimu, batinmu yang memang kurang bahagia. Jadi tidak ada orang bisa menyakiti hatimu kalau engkau tidak mengizinkannya. Jadi kuncinya bahagia memang dalam diri kita. Oke, baik, ini tips dari Schopenhauer beberapa. Ya, pikiran-pikiran beliau masih sangat luas. Silahkan yang tertarik. Beliau dikenal alirannya pesimisme. Karena memang dasarnya hidup ini sakit, penderitaan. Dan ini strategi-strategi yang dia sampaikan untuk mengatasi penderitaan hidup. Oke, kita lanjutkan tema ini minggu depan di aliran filsafat yang berbeda. Minggu depan kita belajar stoikisme. Gimana stoikisme menyikapi patah hati. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Kita masih ongoing proses belajar tentang patah hati. Minggu depan dan minggu terakhir kita masih melanjutkan tema yang sama. Nanti diakhiri dengan perspektif tasawuf. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.